Selamat pagi jemaat sekalian, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita kembali dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita lebih dalam masuk di dalam ibadah ini, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa ini sebuah anugerah. Mari kita fokus di hadapan Tuhan. Segala beban yang ada di dalam pikiran kita, mari kita tanggalkan sejenak. Segala hal-hal yang mengganggu pikiran kita, fokus kita. Mungkin saat ini kita memikirkan yang di rumah atau yang di seberang sana, mari kita tanggalkan sejenak. Dan satu hal yang perlu kami ingatkan, jika saat ini HP kita masih nyala dan kami sangat merekomendasikan untuk menjadikannya di dalam airplane mode atau model pesawat. Sehingga ketika kita pada pagi hari ini menghadap Tuhan, kita sungguh-sungguh menikmati Tuhan, melihat hadirat Tuhan. Mari kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan bersaat teduh. Sidang jemaat sekalian, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah kita pagi hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kasih ketiga Allah Tritunggal itulah yang akan memimpin jalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Suci Allah Maha Kuasa. Mari kita mengangkat suara kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang agung, Dia Allah yang suci, Dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita katakan, suci, suci Allah Maha Kuasa. Suci, suci, suci Allah Maha Kuasa. Suci, suci, suci Allah Maha Mulia. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi pada kita pagi hari ini terambil dari Mazmur nomor 146 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jemaat sekalian, disilakan duduk kembali. Adalah anugerah Tuhan terbesar ketika kita ada sampai detik ini. Dan kalau kita lihat pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan tidak berhenti di atas kayu salib,
Tapi ketika kita melihat lebih dalam, hari-hari yang kita lalui itu penuh dengan kasih Tuhan. Bahkan kalau kita disuruh untuk menguraikan betapa besarnya kasih Tuhan, mungkin kita tidak akan mampu. Bahkan seorang penulis mengatakan, seorang puitis menuliskan akan kasih Tuhan, seandainya laut itu menjadi tinta, dan pulpen itu menjadi, dan pohon-pohon itu menjadi pulpen, dan langit itu menjadi kertas, itu tidak akan cukup untuk menguraikan kasih Tuhan. Dan itu yang saudara alami dan saya alami. Kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dituliskan, lebih tinggi dari bintang dan turun dalam dunia. Pada manusia berdosa, kasih-Nya melimpah. Anak Allah diberikannya tebus yang berdosa. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya. Tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Yang bercacat Kau kasihi, Kau sembuhkan dan ampuni. Kasih Allah tak terbatas, hingga ku dapat sempurna. Bila zaman ini lalu, dunia pun hancurlah, tetap teguh kasih Allah, dekat terus selamanya. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya. Tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Bait yang ketiga. Walaupun kita selaut, langit pun jadilah kertas, dan tiap batang pun pena, dan tiap orang penulis lalu menulis kasih-Nya, sungguh tak terduga. Langit pun tak akan muak, timur terus ke barat. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya. Tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anak. Katakan sekali lagi, kasih Allah tak terduga. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya. Tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Hal terbesar yang seringkali membatasi anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita adalah ketika dosa terus melilit hidup kita. Dan pada saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan yang terbaik untuk berdamai dengan Tuhan, untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan mengampuni dosa kita dan Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan dan sukacita.
Kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami mengenal Engkau sebagai Allah yang sangat baik, Allah yang sangat murah hati. Meskipun kami selalu melakukan dosa di hadapan Tuhan, kami terus jatuh di dalam dosa yang sama, tetapi kasih-Mu selalu menjangkau kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui segala kegagalan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk dapat menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami dapat meresponi panggilan-Mu melalui firman Tuhan dan melalui ibadah ini. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Dan Tuhan telah memperbarui hidup kami. Dan ajar kami ya Tuhan untuk selalu belajar. Untuk hidup semakin hari semakin menyerupai Kristus. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Terambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sebagai orang yang telah mendengarkan berita anugerah bersama, kita membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Kita bacakan bersama. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jemaat sekalian, disilakan duduk kembali. Tema kita pagi hari ini adalah kuasa salib. Dan kita bersyukur karena kita telah mendapatkan kuasa salib tersebut. Dulu kita menjadi musuh Allah, tetapi karena anugerah Tuhan, karena kuasa salib itu Tuhan memperbarui status kita. Kalau dulu kita menjadi musuh Allah, sekarang kita menjadi anak-anak Allah, bahkan menjadi pewaris surga. Itu semua karena kuasa salib Kristus. Ada kuasa dalam darahnya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Sudahkah genap hatimu disucikan oleh darah Yesus yang indah? Sudahkah memperoleh hidup baru dengan darah Yesus yang indah? Sandarlah darahnya, darah yang menghapuskan dosa. Hatimu kan suci seputih salju oleh darah Yesus yang indah. Maka ikut Tuhan jalan dalam terang, haruslah sandar darah Tuhan. Ingin disambut waktu Yesus datang, sandarlah darah Yesus sekarang. Sandarlah darahnya, darah yang menghapuskan dosa. Hatimu kan suci seputih salju oleh darah Yesus yang indah. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Buangkan segala najis dan dosa, darah Yesus sungguh berkuasa. Di Golgota darah Yesus tercurah, oh darah Yesus yang terindah. Sandarlah darahnya, darah yang menghapuskan dosa. Hatimu kan suci seputih salju oleh darah Yesus yang indah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba
indah dan berkuasa. Darah Tuhan berkuasa, salib itu berkuasa. Oleh sebab itu jangan pernah ragu untuk bersandar kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Amin. Sebagai orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, bersama kita mengikrarkan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, silakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Saya akan memimpin dan silakan jemaat sekalian mengaminkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang tiada hentinya bagaikan aliran air yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus dalam hidup kami. Meskipun di tengah-tengah pandemik yang kami alami saat ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati Engkau pada pagi hari ini. Kami terus menyerahkan setiap kami ya Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Engkau tahu yang kami alami ya Tuhan. Sekarang banyak orang yang sudah mulai menjerit ya Tuhan. Dari segi perekonomian, banyak orang yang khawatir akan masa depannya. Oh Tuhan, kiranya Engkau menghibur, menguatkan kami, dan kami sungguh-sungguh beriman kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah tidur dan selalu memelihara anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk masa-masa COVID-19 ini Tuhan. Kami terus menyerahkan para pemimpin kami, pemerintahan kami. Tuhan berikan mereka hikmat surgawi. Tuhan berikan mereka kejelian ya Tuhan, supaya mereka dapat mengatasi masalah-masalah ini ya Tuhan, sehingga kami oleh karena anugerah Tuhan, kami dapat melewati masa-masa sulit ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkarya di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara seiman kami, yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, bagi yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Dan secara khusus ya Tuhan, kami terus berdoa untuk Ibu Nurbaya, Ibu Florencia, Ibu Siolisia, Saudari Kiki, dan jemaat-jemaat kami yang lainnya ya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau Allah yang Maha Tahu. Kiranya Tuhan Engkau hadir di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka ya Tuhan. Di dalam kondisi sesulit apapun yang mereka alami, mereka tetap mengingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan pakai segala usaha, segala cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesembuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan kepada anak-anak-Mu ini. Kami juga terus menyerahkan untuk setiap kami ya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, khususnya di tengah-tengah kondisi yang kami alami, baik itu kesulitan maupun kekacauan yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Biarlah kami sungguh-sungguh menunjukkan jati diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang terus memberikan dampak, sehingga melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami sungguh-sungguh terus melihat Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang bersuka cita pada minggu ini, di mana Tuhan kembali menambahkan usia mereka. Kami berdoa untuk Ibu Cio Imai, Ibu Haumieli, Saudara Kristanto Margojoyo, Ibu Gokwei, Bapak Sugianto, Ibu Eliata Ferawati, Ibu Chong Paimi, Saudari Li Jingyin, Ibu Li Lijing, Ibu Iin Inawati, Ibu Juliana Dewi, Saudari Bella Gracia Wijaya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menambah-nambahkan hikmat-Mu di dalam diri anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka terus belajar untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga percaya ya Tuhan, masa depan mereka ada di dalam rancangan Tuhan.
Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Lawson Nelson. Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan pakai dengan heran ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini sungguh-sungguh boleh menolong kami dan menambahkan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti saya katakan tadi bahwa firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Lawson Nelson. Namun sebelumnya mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam sabda Tuhan. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, kami dapat hidup hingga saat ini. Karena salib Tuhan kita mendapatkan kemenangan. Karena kuasa Tuhan, karena mujizat Tuhan, kita dimampukan untuk melewati berbagai peristiwa yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Ketika kami menghadapi realita dan kami takut. Ketika kami melihat Kristus, kami ada kekuatan. Memberkati kami pada pagi hari ini akan merenungkan firman-Mu. Lawat kami, biarlah kami bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan pakai, Tuhan urapi. Sehingga melalui hamba-Mu yang hina ini, hamba boleh menjadi berkat buat kami sekalian, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema mengalami kuasa salib Kristus dan hidup berkemenangan. Sekali lagi, mengalami kuasa salib Kristus dan hidup berkemenangan. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 19 sampai ayat 23 dan pasal 2 ayatnya yang 14. Sekali lagi, Kolose pasal 1 ayat 19 sampai ayat 23, dilanjutkan pasal 2 ayat 14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikian bunyi firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ayat 14 pasal 2, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu kita sangat paham tentang istilah hoax. Semua kita dituntut untuk jeli di saat ini untuk menghadapi namanya hoax. Berita-berita yang seolah-olah benar, tetapi semuanya itu adalah salah atau tidak benar. Di dalam iman kekristenan pun Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan hoax-hoax yang mengganggu, yang menggoda iman kita agar kita jauh dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat fakta sejarah. Pertanyaannya bagi kita, pernahkah kita bertanya atau adakah yang bertanya kepada kita, benarkah Yesus disalib? Benar? Yakin? Dari mana percaya? Dari mana? Sejarah dari Alkitab, amin? Jika benar, apa buktinya? Kita harus menjawab pertanyaan ini Bapak Ibu. Salib, doktrin tentang salib atau karya penyelamatan atau soteriologi itu sangat-sangat penting dalam iman Kristen. Kalau kita tidak mampu menjawabnya, maka runtuhlah iman kita. Wah, lase betul dari Alkitab. Alkitab menyatakan demikian. Pertanyaan saya, kalau seandainya ternyata pada akhirnya terbukti kalau Alkitab kita itu fiksi, Alkitab kita itu hanya karangan manusia, atau kisah penyaliban Kristus cuma isapan jempol ya, fiksi, fiktif belaka, cuma karangan para murid Tuhan Yesus atau karangan bapak-bapak gereja. Masihkah kita percaya akan Yesus Kristus? Siapa bisa membuktikan? Apakah ada bukti yang lain yang membuat kita percaya akan penyaliban Yesus Kristus? Ataukah kita stop? Wah, iman saya ternyata betul.
Seperti tuduhan-tuduhan orang saat ini kepada kekristenan, yaitu Yesus sebenarnya tidak disalib. Yesus diserupakan, Yesus digantikan oleh muridnya yaitu Yudas. Saya mengajak kita Bapak Ibu untuk melihat apakah ada bukti-bukti lain selain Alkitab. Dan ketika orang bertanya kita, "Loh, benar enggak Yesus disalib?" Saya katakan Bapak Ibu, tidak perlu buka Alkitab untuk menjawab itu. Kita bisa katakan dengan bukti sejarah bahwa benar Yesus itu disalib. Apa buktinya? Mari kita melihat yang pertama. Fakta penyaliban Yesus. Yang pertama, ini adalah sejarawan Yahudi. Dia lahir tahun 37 Masehi dan dia mencatat ini buktinya. Namanya Flavius Josephus. Dia menyatakan demikian Bapak Ibu. Yesus seorang yang bijaksana telah dihukum mati. Ini orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan Yesus. Siapa lagi yang menulis tentang salib Kristus? Saya tunjukkan lagi. Yang berikut ini. Namanya Bapak Ibu Cornelius Tacitus. Dia adalah sejarawan Romawi. Sekitar tahun 95 Masehi. Apa yang dia katakan Bapak Ibu? Dia katakan bahwa Kristus telah dihukum pada zaman Tiberius oleh Pontius Pilatus. Yang berikut, saya ini belum yakin. Yang berikut Bapak Ibu kita melihat. Nah ini saya sudah cari fotonya orang ini, tapi saya tidak menemukan yang bagus. Namanya Mara Bar Serapion. Dia hidup di tahun 73 Masehi. Dari Syria, dia seorang filsuf Stoa. Bukan murid Yesus, sekali lagi saya katakan. Dia menuliskan demikian Bapak Ibu. Orang Yahudi membunuh raja mereka yang bijaksana. Masih kurang, saya beri lagi bukti sejarah. Catatan dari Talmud Yahudi. Ini catatan naskah-naskah tertua dari Dewan Sanhedrin yang bersidang untuk menyalibkan Yesus dan menjatuhkan hukuman mati. Ini lebih dekat lagi Bapak Ibu. Tahun 43 dikatakan bahwa pada hari Paskah mereka membunuh Yesus dari Nazaret. Nah Bapak Ibu, inilah beberapa bukti sejarah yang mencatat tentang keabsahan, keotentikan dari penyaliban Yesus Kristus. Saya berharap ini menambah informasi dan menguatkan iman kita. Ternyata benar Yesus Kristus disalib. Artinya apa? Tuduhan orang-orang yang menyatakan, wah Yesusmu enggak disalib. Terjawab sudah Bapak Ibu. Tanpa membuka Alkitab, kita bisa menjawab. Sejarah membuktikan bahwa Yesus disalib. Tapi ketika orang bertanya, untuk apa Tuhan Yesus disalib? Saya akan bersuara dengan lantang, mari kita membuka Alkitab. Di dalam Alkitab mencatat mengapa Yesus disalib. Luar biasa Bapak Ibu. Kita melihat fakta sejarah di dalam Alkitab Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama, orang tidak mengenal nama salib. Tapi yang dikenal adalah tiang gantung. Bapak Ibu bisa membaca ya. Tiang gantung. Seorang penjahat, seorang yang terkutuk, itu digantung di tiang gantung. Kita mengingat kisah Haman. Ketika dia mencoba untuk menggantung, menyulak Mordekai. Akhirnya dia sendiri yang digantung. Seseorang yang terkutuk dalam perjanjian lama, itu biasanya digantung di tiang gantung. Bagaimana di perjanjian baru Bapak Ibu? Perjanjian baru jelas ya Bapak Ibu. Banyak sekali mencatat tentang penyaliban Yesus. Namun Bapak Ibu, mengapa orang Yahudi tidak percaya akan penyaliban Kristus? Karena itu tadi, mereka berpikir bahwa, wah ini penjahat. Bagaimana mungkin seorang penjahat menjadi juru selamat? Walaupun dalam iman Kristen dan Alkitab mencatat, dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa untuk menebus Bapak Ibu
dan saya. Bagi orang Yahudi Bapak Ibu, penyaliban Kristus ini merupakan hal yang tidak masuk akal Bapak Ibu. Merupakan batu sandungan. Dan bagi orang Yunani, non-Yahudi, itu kebodohan. Kita dapat melihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dan 23. Kenapa kebodohan? Masa orang Kristen percaya demikian? Orang yang terkutuk disalib kok dipercayai mampu memberikan keselamatan kepada orang yang percaya. Nah, itu mengapa disebut kebodohan. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita mulai membangun konsep. Wah, iman Kristen ternyata bukan kaleng-kaleng. Setelah kita melihat sejarah, fakta sejarah baik itu di dalam sejarah umum maupun Alkitab, kita melihat mengapa salib Kristus itu berkuasa. Setidaknya pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya membagikan 3 poin saja. Yang pertama, salib Kristus sebagai pengganti atau substitusi. Bapak Ibu pernah dengar ini istilah ini ya? Sebagai substitusi artinya apa Bapak Ibu? Penggantian. Ada satu pengajaran namanya penggantian, teori substitusi. Ketika Ishak hendak dikorbankan oleh bapaknya Abraham, dalam keadaan yang mencekam dan berat sekali Bapak Ibu, tiba-tiba Allah menggantikan Ishak dengan seekor domba jantan. Digantikan. Ishak yang harus dikorbankan sudah detik-detik terakhir. Ternyata ada domba jantan sebagai pengganti. Ini menjadi tipologi di dalam perjanjian baru. Bahwa seharusnya ibu bapak dan saya yang disalibkan harus dipaku. Tetapi karena kasih Allah yang besar, kita digantikan oleh Yesus Kristus. Sehingga melalui Kristus proses substitusi itu terjadi. Penggantian yang seharusnya dihukum tidak jadi dihukum. Yang harusnya binasa jadi mendapatkan hidup yang kekal. Sebenarnya Bapak Ibu, Yesus tidak layak untuk menerima akan hukuman ini. Yang kedua Bapak Ibu, kita melihat salib Kristus membawa pendamaian. Dari teks yang kita baca Bapak Ibu, Kolose 1 ayat 20, ada kata pendamaian. Dikatakan bahwa dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Pendamaian dengan diri Allah sendiri. Statement ini berarti bahwa manusia, Bapak Ibu dan saya, berusaha seperti apapun, kita tidak dapat mendamaikan diri kita dengan Allah. Manusia akan terus-menerus menjadi musuh dan seteru Allah. Manusia akan terus memberontak dan hidup menentang Allah dan pada akhirnya binasa. Kalau kita terus seperti itu. Sproul, seorang teolog besar menyatakan demikian. Untuk mengadakan pendamaian dengan kita, Allah telah menetapkan dan mengutus anaknya untuk menjadi pengantara kita. Dia Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang transenden itu menjadi Allah yang imanen, ada dan diam bersama kita. Dan oleh dialah Bapak Ibu, kita didamaikan. Pengantara yang efektif adalah seorang yang dapat mendamaikan kedua pihak. Ya, menjadi pendamai, pengantara. Saya menjadi pengantara Bapak Ibu, sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Saya di tengah-tengah mendamaikan Bapak Ibu. Dan Paulus katakan Bapak Ibu, kita diperdamaikan dengan Allah melalui karya rekonsiliasi Kristus. Yang pertama ada substitusi, ada pergantian, ada pendamaian, dan ada rekonsiliasi. Di dalam salib Kristus membawa pendamaian. Kita berdamai dengan Allah. Melalui siapa? Bukan melalui manusia, tetapi harus melalui Allah sendiri. Dia adalah Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Poin yang ketiga, kuasa salib Kristus adalah Bapak Ibu, salib Kristus membawa pengampunan dan keselamatan. Karya pengorbanan di kayu salib, melaluinya manusia diselamatkan dan mendapatkan keselamatan. Nah, ini konsepnya.
Jadi kita tidak beriman sembarangan, tapi iman kita terbukti dan jelas-jelas masuk akal. Diselamatkan dari apa Bapak Ibu? Bukankah saya selamat dari kecelakaan, tabrakan? Itu dikatakan diselamatkan? Benar? Ketika saya diselamatkan dari kemalingan, bukankah itu dikatakan diselamatkan? Jadi apa perbedaannya kata diselamatkan ini Bapak Ibu? Dengan diselamatkan dari kecelakaan ataupun kebakaran, kita diselamatkan. Apa yang menjadi pembeda Bapak Ibu? Alkitab menggunakan istilah keselamatan untuk pengertian yang khusus, yaitu menunjuk kepada penebusan kita dari akibat dosa dan rekonsiliasi dengan Allah. Di dalam pengertian keselamatan berarti diselamatkan dari malapetaka yang fatal, yaitu penghakiman Allah. Keselamatan yang terutama atau paling penting telah digenapi oleh Kristus. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-10. Saya mengutip lagi seorang teolog bernama John Stott menjelaskan demikian. Dia setia dalam mengampuni karena dia sendiri telah berjanji untuk melakukannya. Dan dia adil sebab Yesus telah mati untuk menebus manusia berdosa. Kristus yang melakukan semuanya itu sebab penebusan merupakan anugerah. Jadi jelas Bapak Ibu, kuasa salib Kristus itu luar biasa. Sudah datang dan menyelamatkan kita. Artinya apa? Seperti pujian tadi. Karena salibmu aku hidup. Tapi pada hari ini saya mau katakan bahwa karena salib Kristus Bapak Ibu dan saya, kita hidup berkemenangan. Menang dari apa Bapak Ibu? Yang pertama, kita menang atas keinginan daging. Sebagai orang yang telah diubahkan dengan harga yang mahal, kita seharusnya dapat mengalahkan segala godaan dan kita tampil sebagai orang-orang yang menang. Kita menang daripada keinginan daging. Apa itu keinginan daging Bapak Ibu? Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Terus. Galatia pasal 5 ayat 20 dan 21. Kalau orang yang menang, kita menang atas keinginan daging. Kita bisa mengekang semuanya, meminimalisir. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi Tuhan yang kita sembah memampukan kita untuk mengalahkan segala keinginan daging itu. Hawa nafsu lah, perselisihan, iri hati Bapak Ibu. Dalam perjuangan kita. Pertanyaan saya, sudah kita baca yang ini Bapak Ibu? Pertanyaannya, seringkali kita kalah atau menang dalam perjuangan ini? Sering kalah atau menang? Kalah, menang, oke, kita tahu keberadaan kita. Bapak Ibu, Kristus berkuasa. Kristus akan memampukan kita. Oleh sebab itu pertanyaannya, apakah kita sudah disebut dewasa secara rohani atau masih menyandang predikat terbaik sebagai bayi rohani? Sekali lagi, kita ini sudah dewasa rohani atau kita masih menyandang predikat terbaik sebagai bayi rohani? Sebelum saya lanjut, saya haus. Namun, makasih dosen, tidak usah, saya bawa minumku sendiri. Ini susu Bapak Ibu. Sama Dot, ini beneran susu loh. Siapa yang suka minum susu? Pakai ini lagi, botol lagi. Bukankah itu bayi-bayi rohani? Digambarkan oleh kitab suci. Seharusnya kalau kita melihat usia kita, kita tidak minum susu lagi, apalagi pakai botol susu Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melihat orang yang sudah usia 15 tahun atau 20 tahun, tapi sikapnya masih kanak-kanak? Itu kita sebut apa Bapak Ibu? Ada gangguan. Ada yang salah di dalam pribadi orang ini. Hanya bayi-bayi kecil yang selalu minta diperhatikan.
Kalau nggak diperhatikan mulai mutung iri, ya kan? Mulai marah-marah. Kalau saya nggak di nomor satu kan mulai ngamuk-ngamuk. Oh kalian ya jemaat ya, saya loh sudah berusaha berjuang melayani semampu saya. Mulai iri hati, mulai dendam, benci dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai orang yang dewasa rohani, Paulus katakan bahwa makanan kita sebenarnya kita bukan minum susu lagi, saya simpan lagi nanti Bapak Ibu ya. Haus saya minum lagi. Kalau seandainya kita yang sudah dewasa rohani, seharusnya kita bisa bukan hanya meminta untuk diperhatikan, tapi kita yang memperhatikan. Kita tidak meminta untuk dipeduli, tapi kita yang harus peduli. Kita tidak guling-guling lagi. Dewasa Bapak Ibu sudah berbeda dengan anak-anak. Sehingga Bapak Ibu kita yang sudah dewasa secara rohani, seharusnya Bapak Ibu dan saya mampu mengalahkan atau menang atas seluruh keinginan-keinginan daging itu. Saya yang dulu mungkin suka iri hati, saya berjuang melawan keinginan dagingku, sehingga saya dapat mungkin tidak iri. Saya yang cemburu, sudah mulai saya kekang dengan kuasa darah Kristus. Saya tidak cemburu lagi. Saya yang suka ngambul, suka marah-marah, saya akan mencoba mengekang diri, memohon kuasa Tuhan untuk menolong saya, sehingga saya tidak ngamuan lagi. Saya yang tidak rajin beribadah, tidak sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, saya mulai sadar bahwa saya butuh Tuhan dan saya harus menang atas semuanya itu. Jika Bapak Ibu kita terus dikalahkan oleh keinginan-keinginan daging, terus apa predikat kita? Apakah kita itu sudah menjadi dewasa secara rohani atau usia tua, tapi ternyata kita masih baby? Kita harus kita harus makan yang bubur, minum susu terus. Kalau dikasih yang keras-keras, menolak. Oh tidak, ini bukan konsumsi saya. Kalau di dalam kehidupan kita bisa demikian, berarti ada gangguan. Seperti seorang yang bertumbuh secara fisik, sudah seharusnya dia sudah tidak makan bubur lagi, tapi dia masih makan bubur. Bukan bubur Manado ya Bapak Ibu ya, atau bubur ayam dan lainnya ya. Ini kasus khusus. Kalau terus demikian berarti ada yang salah. Dan saya katakan bahwa kita Bapak Ibu belum dewasa secara rohani. Kita harus introspeksi diri, kita harus mau membawa diri kita di dalam salib Kristus untuk mengubahkan kita. Salib yang berkuasa itu, yang mendamaikan, yang menyelamatkan itu, agar menolong kita sehingga kita menjadi pemenang Bapak Ibu. Kita harus menang dari Bapak Ibu predikat bayi menjadi dewasa rohani. Kita harus bertumbuh Bapak Ibu, berproses dan bertumbuh. Kita juga harus berubah dan tidak stagnan seperti ini. Kita harus semakin hari kurvanya naik. Masa corona naik terus kita kurvanya nggak naik-naik? Kalah dong. Harus bertumbuh sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Apakah mudah? Saya pastikan dan saya sepakat dengan kita semua, tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu kita berjuang bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita hidup berkemenangan bersama Kristus. Sebab Ia telah menyelamatkan kita. Kita yang tidak layak telah dilayakkan. Kita yang layak dihukum kini dibebaskan. Dan kita yang hina kini jadi mulia. Karena apa Bapak Ibu? Karena salib Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah kita hidup baginya? Ataukah keinginan kita yang terus mengontrol kita? Bapak Ibu mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memampukan kami, meneguhkan kami untuk sadar bahwa kami telah diselamatkan oleh kuasa salib Kristus. Oleh sebab itu kami tidak mau diperhamba lagi oleh keinginan daging kami.
Tolong kami untuk terus berjuang sehingga kami tampil sebagai pemenang. Karena Engkau selalu dan terus menyertai kami. Memberkati kami sekalian, memberkati hamba-Mu sendiri. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat beribadah di tempat ini. Kita yakin dan percaya kalau semua ini adalah anugerah daripada Tuhan. Pertama, untuk ibadah new normal, kita akan melakukan 2 kali ibadah. Yang pertama jam 7 pagi dan ibadah kedua akan dilaksanakan jam 9 pagi. Untuk ibadah online, setiap hari Minggu kita akan melakukannya jam 5 sore setiap hari Minggu di channel YouTube GKT Jember. Kami terus menghimbau Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk terus membantu gereja dalam melalui persembahan, dan persembahan tersebut dapat dilakukan di depan gereja, ada kotak yang telah disediakan, dan juga scan QR code yang sudah ada di depan. Dan juga Bapak Ibu Jemaat yang di rumah, kami juga terus menghimbau Bapak Ibu sekalian yang terbeban dalam pelayanan gereja melalui persembahan dapat mentransfernya melalui nomor rekening dan juga melalui QR code yang tersedia. Selamat ulang tahun kami sampaikan kepada saudara-saudara kita yang berbahagia. Tanggal 19 Ibu Chio Imei, tanggal 20 Ibu Homeling, dan Saudara Kristanto Margojoyo. Tanggal 21, Ibu Go Ing atau Hana Yulia Sumargo, Bapak Sugianto atau Lim Chin Siang, Ibu Elita Ferawati atau Yap Chenchu, Ibu Chong Baimi, Ibu Lim Jing Yin, dan Ibu Marta Liliana atau Lili Jing. Tanggal 22, Ibu Iin Inawati, dan Ibu Yuliana Dewi. Tanggal 23, Saudari Bella Gracia Wijaya. Demikian warta pada minggu ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita terus mendukung pelayanan gereja melalui persembahan kita, dan seperti yang telah dilakukan oleh jemaat sekalian sebelum masuk ruangan ini, juga kita telah memberikan persembahan. Oleh sebab itu, mari kita menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan, dan saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, sehingga pada kesempatan hari yang indah ini ya Tuhan, ketika kami masuk di dalam gereja ini, kami telah memberikan persembahan, dan kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan memakai persembahan ini ya Tuhan untuk kemajuan pelayanan di tempat ini. Dan Tuhan terus memberikan kami hati ya Tuhan untuk terus melakukan yang terbaik kepada Tuhan, bahkan belajar untuk menyerahkan totalitas hidup kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala pujian dan hormat kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Joni dan kita aminkan dengan pujian. Amin. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan
serta terimalah berkat daripada Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, kekayaan dan kemuliaan kiranya memberkati saudara sekalian, mulai dengan saat ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, silakan duduk, Tuhan memberkati kita sekalian.